Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia. Bagaimana puasa hari ini, masih tetap semangat? Ya, tentunya masih tetap semangat karena masih kita temani dalam rangka atau dalam waktu sembari menunggu waktu buka puasa. Kami akan menyajikan tentang materi-materi menambah keimanan para pemirsa selalu di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih tetap bersama Ustadz Hafiz Baihaqi, yang mana saya akan memberikan materi tentang sabar dan sholat sebagai penolong. Nah ini Ustadz, jadi mengenai tema ini, sabar dan sholat menjadi penolongnya, banyak kasus yang terjadi di lingkungan kita ya. Tentunya tuh banyak orang-orang yang tidak siap atau tidak berani menghadapi masalah hidup. Contohnya nih, lalu orang ini bisa melakukan, mohon maaf nih, bunuh diri, atau melakukan pinjaman online, atau bahkan mereka mengambil jalan pintas dengan pergi ke dukun ini contohnya, itu seperti itu. Bagaimana ini Tad menyikapinya dalam sudut pandang agama Tad? Silakan Tad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa SLB Pelambuan Channel, Allah taala, semoga kita tetap semangat, berbahagia dan terus-menerus menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Betul Pak Hairul ya? Betul sekali Ustaz. Ya. Di sore hari ini tadi disampaikan oleh Pak Hairul, kita banyak melihat kejadian banyak masyarakat yang menghadapi masalah itu dia seperti orang yang kebingungan gitu. Saking bingungnya mereka kemudian akhirnya mengambil jalan pintas. Betul. Seperti tadi jelaskan, bunuh diri, kemudian bahkan pinjam online yang ribanya bertumpuk-tumpuk. Sampai bunganya lebih besar dari pinjaman pokoknya. Iya. Orang pinjam cuma 5 juta, ya mengembalikannya udah 25 juta. Gimana akal sehat kita coba? Ya, akhirnya dia terjerat hutang dan tidak bisa mengembalikan. Alhamdulillah, ini adalah peristiwa yang kadang-kadang kita saksikan. Bahkan ada yang bunuh diri, kan, loncat daripada gedung lantai tinggi dan setelah itu dia ngajak istri dan anaknya lagi. Ini yang lebih aneh lagi kan. Ya ada sampai kemudian karena masalahnya pada suaminya, istrinya yang tidak terkena masalah dibawa ke masalah. Dia disuruh bunuh diri. Anaknya yang nggak berdosa diajak juga. Ini kan luar biasa ya. Saking mumetnya umat ini ya. Mumetnya umat, tidak fahamnya umat. Bahkan tadi ada yang parah lagi, lari ke dukun, ya kan? Bahkan dukunnya nggak tamat SD. Ini yang bermasalah sarjana. Oh bisa ya? Ini luar biasa. Nah, kita sebagai seorang Muslim yang taat pada Allah, yang kita diberi oleh Allah wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Hendaklah kita kemudian mencoba mencari atau kita mengaji. Kita akan menemukan jalan petunjuk agar kita siap menghadapi masalah dengan jalan yang benar, dengan jalan yang selamat, dan tentu memberikan kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah SWT yang memberikan petunjuk. Allah jamin 100% kalau kita mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi, selamat kita. Ya. Pasti deh, karena sudah dijamin oleh Allah SWT atas keselamatan dan kebenaran Al-Quran dan Sunnah tadi. Ya. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian meminta tolong kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan sholat. Ada satu cerita yang menarik. Ada masa Khalifah Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan ya, Imperium Romawi. Ada satu kota ibu kota negara Romawi itu dikelilingi oleh benteng Romawi yang terkenal dengan temboknya yang begitu tebalnya. Ya. Itu sudah beberapa waktu tentara Islam menggempur habis-habisan. Bahkan supaya bisa menjebol benteng, dia mengambil ilmuwan Romawi sendiri untuk kemudian membuat meriam yang kemudian bisa menjebol benteng. Kan dia tahu kan, karena dia orang Romawi, tahu beberapa kekuatannya, dan dia punya senjata meriam yang bisa menjebol. Tapi ternyata tidak jebol juga.
karena dia seorang yang beriman, seorang muslim yang kuat agamanya, maka Muhammad Al-Fatih berhentikan serangan dan menyuruh orang-orang tentara muslim saat itu berpuasa di siang harinya, ya, dan kemudian beribadah di malam harinya, ya kan? Makanya kemudian barangkali Pak Hairul akan bertanya, ya, kesabaran macam apa yang bisa memberikan pertolongan, kan begitu ya, ya kan? Dari contoh sejarah, cerita sejarah tadi, maka sebetulnya kita bisa kemudian memahami kesabaran yang bagaimana yang akan bisa memanggil pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Ibnu Abi Dunya, ya, kesabaran yang dimaksud itu ada 3, ya kan? Apa itu? Yang pertama, sabar kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tetap beribadah. Jadi kita seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk sholat, ya udah sholat terus. Sampai tua elek ketelek itu ya sholat terus. Dan sampai kita berhenti sholatnya. Betul. Karena ini kewajiban kita. Ramadan melatih kita untuk sabar melaksanakan ketaatan. Ya kan? Mau bagaimanapun ceritanya, tetap pokoknya kita puasa. Mau beratnya bagaimana, tetap kita puasa. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, musibah. Bagaimana kita mendapatkan musibah? Orang yang tadi kena kasus ekonomi lalu dia gantung diri atau dia loncat daripada lantai 7 lalu meninggal, itu namanya orang yang tidak tahan daripada ekonomi. Bagaimana orang muslim ketika dicoba dengan ekonomi yang sulit, maka dia bersabar, ya, mencukupkan daripada makan yang ada sambil berikhtiar. Ya belum keluar-keluar, ya sabar. Jadi ada keberhasilan dalam hidup ini yang bisa menjadikan dia berhasil adalah dengan kesabaran. Kesabaran, kesabaran itulah keberhasilan. Iya. Ya Nah, kan? dari itu berarti pengertian sabar itu sendiri apa ini, Ustaz? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa sabar pertama itu sabar dalam tetap menjalankan ibadah. Orang yang sabar dalam ibadah pasti dia akan mendapatkan kemenangan. Yang nyata kemenangan pahala. Ya. Yang nyata kemenangan tidak dosa. Orang yang nggak dosa itu selamat. Orang yang nggak dosa itu menang. Ya, jangan dikira orang yang nggak dosa itu nggak menang, dia menang karena dia sudah akan membangun istana surga di akhirat, ya kan? Belum tentu orang yang punya banyak harta dia menang, belum tentu, tidak ada jaminan. Harus hati-hati kita dan harus paham. Jadi orang yang taat itulah orang yang mendapatkan pertolongan Allah SWT, karena dia akan mendapatkan kemenangan dan keberhasilan tadi. Iya. Kemudian sabar dalam menghadapi yang kedua tadi, musibah. Jadi ketika ada musibah ekonomi atau kemudian musibah ada sebagian warga yang sakit, meninggal dan seterusnya, kita sabar, kita kembalikan kepada Allah. Perintah Allah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah SWT, ya kan? Apalagi kalau kita lihat, kita mencoba memahami hidup ini adalah seperti orang yang bermain, kata Al-Quran, orang yang bersendaguro. Hidup dunia seperti sendaguro, permainan. Ya. Terkadang kita senyum, terkadang kita menangis, terkadang kita banyak daripada nikmat, terkadang kita kurang daripada nikmat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguji Allah, siapa orang yang tetap di dalam ketaatan dan dalam ibadahnya kepada Allah SWT. Jadi ketika kita mendapat musibah, ya udah kita bertahan, kita kembalikan bahwa musibah itu sesungguhnya adalah kehendak dari Allah SWT. Ya. Kita serahkan kepada Allah. Maka kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan keluar daripada perundungan tadi. Suasana yang sedih itu hilang sama sekali ketika kita sudah kembalikan kepada Allah SWT. Ya kan? Ini yang barangkali kurang dari sebagian umat ketika mendapatkan masalah, dia tidak ingat kepada Allah. Betul. Dia tidak kembalikan kepada Allah. Seolah-olah dia semua yang mengurusi. Tidak, pada manusia ada andil, bahkan andil itu yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam rangka untuk kemudian mencegah diri atau menahan diri daripada kemaksiatan. Ya kan? Orang yang
Sobar itu dia mampu untuk tidak maksiat, dia tidak berdosa karena dia paham dosa itulah sebuah keburukan dan sebuah kecelakaan. Siapa yang melakukan sebuah tindakan dosa atau maksiat, maka dia akan celaka. Ya. Nah itu kesabaran begitu Pak. Baik, terima kasih Ustadz nih mengenai penjabaran tentang sholat dan sabar sebagai penolong kita sudah diutarakan, sudah disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi mengenai sabar. Jadi sabar yang bagaimana dalam rangka menjadi penolong bagi kita. Baiklah para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang selalu berbahagia, tentunya nanti ada penjelasan sholat. Nah, sholat ini belum sempat terbahas dalam sesi kali ini. Nanti kita bahas pada sesi berikutnya karena mengingat waktu yang sudah membatasi kita para pemirsa. Nah, jadi untuk pengertian atau untuk materi sabar dan sholat sebagai penolong bagi kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti pembahasan tentang sholat sebagai penolong kita sambut atau kita sambung pada sesi yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.